Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Ulfatul Akbar Jafar, SAP MIP, dosen program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di prodi Ilmu Administrasi Negara, saya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya Manajemen Pelayanan Publik, Public Policy, Administrasi Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan juga Advokasi Komunikasi Kebijakan Publik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Advokasi Komunikasi Kebijakan Publik di semester 5, di mana mata kuliah Advokasi Komunikasi Kebijakan Publik memiliki bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah Advokasi Komunikasi Kebijakan Publik yang pertama adalah menganalisis konsep, prinsip, dan etika advokasi serta komunikasi kebijakan publik dalam konteks administrasi publik kontemporer. 2. Menganalisis isu kebijakan, pemetaan aktor, kepentingan, dan channel komunikasi dalam proses advokasi kebijakan secara sistematis dan juga berbasis pada data dan bukti. 3. Merancang strategi isu advokasi dan produk komunikasi kebijakan secara sistematis, argumentatif, dan berbasis pada data untuk kepentingan publik. Adapun kemampuan akhir tahapan proses belajar, yang pertama menguraikan konsep, ruang lingkup, tujuan, dan posisi advokasi dalam konteks kebijakan publik. Yang kedua, mengidentifikasi isu dan masalah kebijakan publik secara sistematis berdasarkan urgensi dan dampak. 3. Menganalisis siklus kebijakan dan ruang advokasi pada setiap tahapan proses kebijakan. 4. Memetakan aktor kepentingan, pengaruh, dan jaring dalam proses kebijakan publik. 5. Menyusun argumentasi kebijakan berbasis data dan bukti empiris secara logis dan terstruktur. 6. Menerapkan teknik komunikasi publik dan persuasif kebijakan sesuai halayak sasaran. 7. Menyusun policy brief sederhana yang memuat isu, data, serta pilihan kebijakan dan rekomendasi. 8. Ujian tengah semester. 9. Menganalisis peran media, opini publik, dan juga framing isu dalam komunikasi kebijakan. 10. Merancang strategi advokasi kebijakan yang komprehensif dengan indikator SMART. 11. Mendemonstrasikan teknik lobby, negosiasi, dan juga hearing publik melalui simulasi. 12. Merancang rencana kampanye komunikasi kebijakan multiplatform secara sistematis. 13. Mengevaluasi risiko, dilema etika, dan konflik kepentingan dalam praktik advokasi kebijakan. 14. Mensintesiskan proposal advokasi kebijakan secara komprehensif dan juga terintegrasi. 15. Menyajikan rencana advokasi dan komunikasi publik secara sistematis dan argumentatif. 16. Ujian akhir semester. Adapun deskripsi singkat tentang mata kuliah Advokasi Komunikasi Kebijakan Publik, mata kuliah ini mengkaji tentang konsep, strategi, dan praktik advokasi serta komunikasi kebijakan publik secara komprehensif. Mahasiswa diarahkan untuk menganalisis isu kebijakan, memetakan aktor dan kepentingan, menyusun argumentasi berbasis data, menerapkan teknik komunikasi persuasif, serta merancang dan menyajikan
rencana advokasi kebijakan yang etis dan berpihak pada kepentingan publik. Materi pembelajaran: advokasi kebijakan publik, komunikasi kebijakan, pemetaan pemangku kepentingan, analisis isu kebijakan, siklus kebijakan, policy brief, framing isu, teknik komunikasi persuasif, lobby dan negosiasi, kampanye kebijakan multiplatform, etika advokasi, manajemen risiko komunikasi, serta penyajian rencana advokasi kebijakan publik. Kemampuan akhir di tiap pembelajaran. Pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep ruang lingkup, tujuan dan posisi advokasi dalam komunikasi kebijakan publik dengan indikator ketepatan menguraikan pengertian ruang lingkup dan tujuan serta posisi advokasi dalam advokasi kebijakan publik. Metode perkuliahan yang digunakan adalah metode ceramah dan juga diskusi interaktif serta kuis. Materi pembelajaran: konsep dasar advokasi komunikasi kebijakan publik, aktor kebijakan, etika awal, posisi advokasi dalam siklus kebijakan publik. 2. Kemampuan yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi isu dan masalah kebijakan publik secara sistematis berdasarkan urgensi dan juga dampak. Dengan indikator penilaian, ketepatan mengidentifikasi masalah politik, penyebab, dampak dan juga urgensi advokasi kebijakan berdasarkan analisis sistematis. Dengan metode perkuliahan atau pembelajaran adalah metode offline menggunakan teknik ceramah dan juga diskusi interaktif. Dengan materi pembelajaran isu kebijakan, analisis kebijakan publik, urgensi dan dampak, penentuan fokus dan advokasi. 3. Capaiannya yang dicapai adalah mahasiswa mampu menganalisis kebijakan dan ruang advokasi pada setiap tahapan proses kebijakan publik dengan indikator ketepatan menjelaskan tahapan agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi, serta menganalisis peluang advokasi di setiap tahapan. Metode perkuliahan adalah ceramah dan juga diskusi interaktif serta kuis. Dengan materi pembelajaran siklus kebijakan publik, agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi, serta titik masuk advokasi. 4. Mahasiswa mampu memetakan aktor kepentingan, pengaruh dan jejaring dalam proses kebijakan publik dengan indikator penilaian ketepatan membuat peta aktor kepentingan, pengaruh posisi dan relasi antar pemangku kepentingan dalam kasus kebijakan yang konkret. Materi pembelajaran stakeholder analisis peta kepentingan, pengaruh aktor, jejaring, koalisi kebijakan dengan metode kuliah, ceramah dan juga diskusi interaktif. 5. Mahasiswa mampu menyusun argumentasi kebijakan berbasis data dan bukti empirik secara logis dan terstruktur. Dengan indikator penilaian, ketepatan merumuskan klaim, bukti empiris dan juga alasan logis dan rekomendasi kebijakan secara terstruktur. Metode perkuliahan adalah ceramah dan juga diskusi interaktif. Dengan materi pembelajaran adalah argumentasi kebijakan, klaim dan data publik serta kualitas rekomendasi. 6. Kemampuan akhir yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menerapkan teknik komunikasi publik dan juga persuasi kebijakan sesuai dengan khalayak sasaran. Dengan indikator keterampilan memilih pesan khalayak sasaran, media komunikasi dan pendekatan persuasi yang sesuai dengan kebijakan atau konteks kebijakan. Materi pembelajaran adalah komunikasi publik, persuasif, kebijakan publik, segmentasi khalayak, pesan utama, channel komunikasi. Metode pembelajaran digunakan adalah metode ceramah dan diskusi interaktif. 7. Kemampuan akhir yang dicapai adalah
Mahasiswa mampu menyusun policy brief sederhana yang memuat isu, data, pilihan kebijakan serta rekomendasi. Dengan indikator penilaian ketepatan menyusun policy brief dengan struktur yang ringkas, eksekutif, konteks isu, pilihan kebijakan, dan rekomendasi yang operasional. Metode perkuliahan adalah diskusi, interaktif, ceramah, dan juga kuis. Materi pembelajaran adalah struktur policy brief, ringkasan eksekutif, konteks masalah, pilihan kebijakan, rekomendasi operasional. 8 atau pertemuan 8 adalah ujian tengah semester. 9. Kemampuan akhir yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu kemudian menganalisis peran media, opini publik, dan juga framing isu dalam komunikasi kebijakan. Dengan indikator penilaian keterampilan ketepatan menganalisis pemberitaan opini publik, narasi, dan framing isu kebijakan pada minimal 2 media berbeda. Materi pembelajaran adalah framing isu kebijakan, opini publik, agenda media, narasi kebijakan, serta monitoring komunikasi. Dan metode pembelajaran adalah metode ceramah dan diskusi interaktif. 10. Mahasiswa mampu merancang strategi advokasi kebijakan yang komprehensif dengan indikator yang SMART. Indikator penilaian adalah ketepatan merancang kebijakan SMART, target, taktik, alokasi sumber daya, jadwal, dan indikator keberhasilan dan advokasi. Materi pembelajarannya adalah strategi advokasi, tujuan SMART, target kebijakan, taktik advokasi, sumber daya, dan indikator keberhasilan. Dengan metode perkuliahan offline, ceramah, dan diskusi interaktif. 11. Kemampuan akhir yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik lobby, negosiasi, dan hearing publik melalui simulasi. Dengan indikator ketepatan menunjukkan kemampuan komunikasi persuasif, negosiasi, dan argumentasi dalam forum kebijakan melalui simulasi. Metode perkuliahan adalah ceramah dan juga diskusi interaktif. Materi pembelajaran adalah teknik lobby, negosiasi, hearing public, speaking, argumentasi, kebijakan, etika, serta komunikasi. 12. Mahasiswa mampu merencanakan kampanye komunikasi kebijakan melalui multi platform secara sistematis. Dengan penilaian indikator penilaian ketepatan menyusun tujuan kampanye, sasaran, pesan utama, media, multi platform, jadwal, dan indikator evaluasi komunikasi. Materi pembelajarannya adalah kampanye kebijakan, strategi, pesan media sosial dan digital, komunikasi, inisiator evaluasi kampanye. 13. Mahasiswa mampu mengevaluasi risiko, dilema etika, dan konflik kepentingan dalam praktik advokasi kebijakan publik. Dengan indikator penilaian ketepatan mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko komunikasi konflik kepentingan, dilema etika, dan strategi mitigasi dalam advokasi. Dengan materi pembelajarannya adalah etika advokasi, transparansi, dan akuntabilitas konflik kepentingan, risiko komunikasi, dan juga mitigasi konflik. Tentu saja dengan menggunakan metode perkuliahan, ceramah, diskusi interaktif, dan juga kuis. 14. Mahasiswa mampu mensintetiskan proposal advokasi kebijakan secara komprehensif dan juga terintegrasi. Dengan indikator penilaian ketepatan mengintegrasikan isu, analisis aktor, argumentasi, pesan kebijakan, strategi kampanye, dan rencana evaluasi menjadi proposal advokasi yang kohesif. Metode perkuliahan adalah metode ceramah dan juga diskusi interaktif. Materi pembelajarannya adalah finalisasi proposal advokasi, integrasi, strategi, indikator, dan jadwal implementasi luaran komunikasi kebijakan publik. 15. Kemampuan akhir yang ingin dicapai dan terus tahap belajar adalah mahasiswa mampu
menyajikan rencana advokasi dan komunikasi kebijakan publik secara sistematis dan juga argumentatif. Dengan indikator penilaian ketepatan menyajikan rencana advokasi secara sistematis, komunikatif, argumentatif, dan berbasis pada data dan siap merespon pertanyaan. Dengan metode kuliah, ceramah, dan juga diskusi interaktif. Materi pembelajarannya adalah penyajian rencana advokasi, teknik presentasi, visualisasi data, argumentasi verbal, serta umpan balik akademik. 16 adalah ujian akhir semester. Demikian video rencana pembelajaran semester yang kami buat. Kita akan lanjut ke video pembelajaran di dalam kelas, dan berikut adalah daftar referensi yang disajikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, mari kita memulainya dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, saya akan memulai dengan absen. Saya akan absen dari Pak Dudut, Siti Rahmi, Sumiati, Rukmini, Anwar, Anhar, Asmawati, Rosdiana, Arfan, Asmuni, Rukmini Hayati. Hadir semua ya. Oke, ini adalah pertemuan kedua kita. Pertemuan pertama kemarin kita sempat membahas tentang dasar konsep advokasi. Ada yang bisa review kembali? Angkat tangan, silakan. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilancarkan dalam kurun waktu tertentu, baik oleh individu ataupun kelompok, dengan maksud agar pembuatan keputusan mengubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat. Oke, kita aplaus dulu. Baik, hari ini di pertemuan kedua kita akan bahas tentang isu kebijakan publik. Kita akan coba belajar tentang analisa kebijakan publik, urgensi dan dampak, serta penentuan fokus administrasi. Next. Pertama pertanyaannya, apa itu isu kebijakan publik? Angkat tangan satu orang, silakan. Isu kebijakan adalah permasalahan publik yang memerlukan perhatian pemerintah atau pemangku kepentingan melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Oke, kata kuncinya adalah isu publik adalah permasalahan publik yang memerlukan perhatian pemerintah. Makanya perlu kemudian ada kriteria atau karakteristik. Jadi teman-teman sekalian, ada 4 karakteristik utama manakala kita ingin mengatakan bahwa isu kebijakan itu menjadi penting atau urgent. Yang pertama adalah menyangkut kepentingan masyarakat. Artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Sekarang saya tanya teman-teman sekalian, kalau ada artis buat cuitan di X atau di media sosialnya, dia bilang begini, di rumah saya lampunya padam karena belum isi token listrik. Kira-kira itu menjadi isu publik atau tidak? Alasannya? Yes, karena itu adalah masalah pribadi, bukan masalah masyarakat secara umum. Kemudian yang kedua, memiliki dampak yang luas. Artinya, kalau isu kebijakan itu tidak ditanggapi secara cepat dan serius, maka dia bisa berdampak luas.
Yang ketiga adalah membutuhkan solusi bersama. Kemudian yang keempat menjadi agenda pemerintah. Jadi isu publik itu bisa kita katakan menjadi penting dan urgensi apabila kemudian isu itu menyangkut agenda pemerintah, agenda jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah maupun jangka pendek. Selanjutnya adalah bagaimana kemudian tahapan analisis kebijakan publik. Bisa dibacakan? Analisis masalah publik. Tahapan analisis pertama identifikasi masalah, yang kedua menentukan sebab utama, penyebab utama, yang ketiga mengidentifikasi pihak yang terdampak, yang keempat mengumpulkan data dan fakta, yang kelima menentukan alternatif solusi. Oke. Jadi teman-teman sekalian, analisis persoalan publik itu memiliki 5 tahapan penting. Yang pertama apa? Identifikasi masalahnya. Diagnosa. Sama seperti orang yang masuk rumah sakit. Kalau salah diagnosa tentu salah tindakan, salah obat. Yang kedua adalah menemukan penyebab utama. Ini orang sakit kepala kenapa? Apakah karena kelemahan? Ataukah karena dia mandi hujan? Ataukah banyak pikiran, banyak hutang? Jadi perlu kemudian menentukan penyebab utama. Di dalam kebijakan publik pun seperti itu. Perlu ditentukan apa persoalan utama terhadap satu keputusan atau satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak yang terdampak. Orang yang menjadi objek, kelompok yang menjadi objek daripada satu keputusan yang diambil atau satu kebijakan. Itu perlu kemudian ditelusuri atau diidentifikasi siapa pihak-pihak terdampak. Katakanlah ketika kebijakan MBG kemudian di stop oleh pemerintah, siapa yang terdampak? Ada UKM di situ, kelompok tani di situ, ada anak-anak di situ yang membutuhkan perhatian pemerintah. Kalau di stop MBG-nya mungkin dia akan mengalami stunting yang luar biasa. Maka ini perlu kemudian identifikasi. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data fakta. Ini menjadi penting juga. Setiap melakukan aktivitas advokasi kebijakan publik, kita perlu yang namanya data dan fakta. Tidak semua data itu berdasarkan fakta di lapangan. Tidak semua fakta itu memiliki data. Kemudian yang kelima adalah menentukan alternatif solusi, alternatif kebijakan yang akan diambil. Ketika kita sudah mengidentifikasi persoalannya, kelompok terdampaknya, penyebab utamanya, kemudian data faktanya ada, kita perlu kemudian menarik alternatif. Harus ada plan A, B, dan C, seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah apa urgensi masalah? Kenapa masalah itu harus segera ditangani? Yang pertama apa? Mengancam kesejahteraan masyarakat. Tiba-tiba kemudian ada keputusan dari perusahaan melakukan PHK massal terhadap karyawan. Apa dampaknya? Kesejahteraan pegawai. Orang tidak akan memiliki lagi penghasilan yang tetap, penghasilan yang setiap bulan dia dapatkan. Tentu saja kalau ini tidak ditangani oleh pemerintah pusat, maka pasti bisa berdampak lebih luas lagi. Tidak hanya bicara kesejahteraan pekerja, tetapi juga mungkin bicara tentang masa depan anak-anaknya. Yang kedua adalah dampak terhadap kelompok rentan. Yang ketiga, menimbulkan kerugian secara ekonomi. Yang keempat, berpotensi membuat tidak ditangani. Dan yang kelima adalah menjadi perhatian publik. Kemudian ada 4 dampak masalah publik yang akan ditimbulkan. Yang pertama apa? Dampak. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dampak politik. Dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik. Jadi keempat dampak ini perlu kemudian menjadi perhitungan yang matang. Perlu kemudian menjadi dasar pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan apa yang diambil seharusnya di bagian mana yang diperbaiki. Mengingat dampaknya sangat banyak. Yang terakhir adalah bagaimana caranya agar kita bisa menentukan fokus
advokasi. Berdasarkan yang pertama, besaran masalah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi teman-teman sekalian, kelima ini harus menjadi faktor penting di dalam kita menentukan fokus advokasi apa yang akan kita lakukan. Bagaimana cara kita melakukannya? Kemudian dalam rangka menentukan advokasi kebijakan, yang pertama menentukan isu prioritas. Tidak semua isu menjadi prioritas. Jelas. Tidak semua yang berkembang di media sosial itu menjadi isu-isu sentral. Makanya perlu ada klasifikasi berdasarkan kriteria yang tadi. Yang kedua, menetapkan tujuan advokasi. Tujuan kita melakukan advokasi itu apa? Apakah ingin mendapatkan pujian dari masyarakat, ataukah kita akan merubah kebijakannya, substansinya, atau hanya mencari panggung? Ini perlu kemudian diperhatikan. Yang ketiga, mengidentifikasi aktor yang berpengaruh. Kenapa penting ini teman-teman sekalian? Katakanlah kita kalau ingin merubah kebijakan, katakanlah kebijakan tentang kesejahteraan guru yang tadi, tentu harus kita ke kementerian yang bersangkutan. Jangan ke Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, jangan. Yang datang ke Kementerian Pendidikan. Yang kelima, menyusun strategi komunikasi. Ini menjadi penting. Strategi komunikasi juga menjadi satu langkah yang penting di dalam melakukan advokasi kebijakan publik. Yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi, seluruh rangkaian itu perlu kemudian dimonitoring dan evaluasi. Apa pentingnya monitoring dan evaluasi? Agar kita bisa secara sustainable, itu kita bisa kemudian mencari tahu, mendapatkan fakta, apa kelemahannya, apa kekuatannya, bagaimana peluangnya, bagaimana tantangannya. Setiap proses advokasi. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah materi pertemuan kedua kita. Sebelum kita mengakhiri dan juga mengambil kesimpulan, ada yang ingin bertanya? Mengatakan? Silakan. Baik, saya ingin bertanya, mengapa tingkat urgensi suatu masalah perlu dianalisis sebelum menentukan fokus advokasi? Sekalian bisa jawab? Mengatakan? Silakan. Baik, tentu tingkat urgensi suatu masalah perlu dianalisis sebelum menentukan fokus advokat, karena tidak semua masalah dapat ditangani secara bersamaan. Nah, analisis urgensi ini membantu menentukan masalah yang paling mendesak, memiliki dampak terbesar terhadap masyarakat, serta membutuhkan penanganan segera. Dengan demikian, advokasi dapat difokuskan pada isu yang paling penting, sehingga penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien, serta mencapai perubahan kebijakan atau penyelesaian masalah menjadi lebih besar. Oke, kita beri aplaus dulu untuk teman-teman. Jadi jelas teman-teman sekalian, kenapa kemudian di dalam melakukan advokasi urgensi itu menjadi penting. Kita bisa mengukur isu yang mana yang seandainya tidak diambil keputusan secara cepat, dia akan berdampak luas. Jadi itulah materi kuliah kita pada hari ini. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, ada yang bisa ambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Silakan. Kesimpulan, isu kebijakan merupakan masalah publik yang membutuhkan kebijakan. Kedua, analisis masalah membantu menemukan akar penyebab. Ketiga, urgensi dan dampak menjadi dasar penentuan prioritas. Keempat, fokus advokasi harus berbasis data, kebutuhan masyarakat, dan peluang perubahan kebijakan. Ya, kita aplaus dulu untuk teman Anda. Semoga teman-teman semua, Anda semua bisa mengambil entry point dari pertemuan kedua ini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada Anda. Nanti tugasnya Bapak akan kirim via WA group. Itu tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian, billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.